Kenapa umat Nabi Muhammad ditangisi? Karena kata Nabi Muhammad di penghujung bulan Ramadan, musibatan li ummati Muhammadi. Justru di penghujung Ramadan akan datang satu musibah buat umatnya Sayyidina Muhammad. Siapa umat Nabi? Ya kita. Musibah apa yang kita dapat? Ditanya oleh sahabat, "Ai musibatin ya Rasulullah?" Dijawab oleh Nabi, musibahnya yakni karena dengan perginya Ramadan maka hilang kesempatan kita. Karena kata Nabi Muhammad, "Li'anna da'wat fihi mustajabah." Karena doa-doa yang kita panjatkan di bulan Ramadan adalah menjadi doa-doa yang Allah terima, doa yang Allah kabulkan, doa yang mustajab. Doa yang mustajab itu doa yang pasti Allah terima. Cuma terkadang kalau artikan pasti Allah terima doanya, lantas kenapa Allah tak kasih? Habib, saya sepanjang puasa minta doa sama Allah supaya dikasih rezeki yang banyak. Kan doanya mustajabah, kan doanya mustajab. Kenapa sampai mau akhir Ramadan kok saya belum dapat rezeki? Katanya doa diterima. Jangan lupa ibadah Allah, kita itu punya hak meminta, kita punya hak untuk berdoa, tetapi yang punya kuasa untuk mengabulkan adalah Allah. Kenapa Allah nggak kasih? Bukan Allah yang nggak mampu, bukan Allah yang pelit, bukan Allah yang nggak mampu. Na'udzubillah, Allah sangat kaya, maha kaya. Tapi ketika Allah tidak mengabulkan, mungkin di pandangan Allah kita aja yang belum pantas nerima. Jadi kitanya mungkin yang belum pantas, bukan Allahnya nggak ngasih ya kawan. Makanya musibah, bahkan dalam satu keterangan lain, musibah buat umat Nabi Muhammad. Siapa yang kena musibah? Ja'a Ramadan falam yafa'lah. Yang datangnya Ramadan datang ke kita, kemudian sampai di penghujung bulan Ramadan, dosa kita tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Waliyadu billah. Padahal bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Kalau kita tidak diampuni Allah atas dosa-dosa kita, berarti saja di amal-amal ibadah kita di bulan Ramadan enggak diterima Allah Subhanahu wa taala. Sementara dalam bulan Ramadan, apa kata Muhammad? "Man qama Ramadan ibadan wa ihtisaban." Barang siapa yang ibadah di bulan Ramadan karena Allah, maka Allah akan hapuskan dosa terdahulu. Artinya nggak punya dosa lagi. Tapi kalau sampai penghujung Ramadan Allah nggak ampuni kita, dosa kita masih nempel, berarti bisa jadi puasa kita nggak diterima Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Makanya mudah-mudahan mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada waktu sekian hari, ayo kita manfaatin, banyak minta doa sama Allah supaya Allah ampuni kita semua. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ampuni kami ya Allah, minta banyak ampun sama Allah. Nah, taib ibadah Allah. Nah, di penghujung bulan Ramadan biasanya ada satu kebiasaan tradisi yang baik. Apa tradisinya? Mudik. Ini pada nggak mudik? Mudik. Mudik kapan? Besok. Besok mudik. Kalau jamaah yang segini banyak yang nyaut besok mudik, besok kayak apa mas kita? Segini banyak masih ngomong yang nyaut banyak, besok mudik semua, besok masjid kosong urusan. Ya. Syuh, buat antum yang mudik, saya tanya, besok antum mudik, udah siap belum buat mudik? Udah ya? Apa yang antum siapin? Tenaga, kan begitu? Kemudian apa lagi? Kendaraan, apa lagi? Transport. Duit. Orang kampung kan nggak mau tahu. Lu di Jakarta mau ngojek, mau apa? Yang penting begitu pulang kampung bawa duit. Apalagi boleh. Apalagi sabar. Karena orang mudik itu sabar, biar kata macet juga anteng aja udah.
Artinya tidak ada satu pemudik yang dia tahun ini mau mudik tapi nggak punya persiapan. Ayo, yang top deh. Dia paling enak kalau dibawa omongan saya. Toh, kalau besok ente mudik, tapi hari ini ente nggak punya duit sama sekali, mudik nggak besok? Nggak bakal. Mending dia ngecedok di masjid ketimbang dia mudik. Artinya nggak ada yang pulang mudik nggak punya persiapan. Pasti persiapannya matang. Bahkan yang mau mudik tahun ini persiapannya sebelum puasa. Udah nabung, udah desain duit. Nanti persiapan buat mudik dibawa semuanya. Artinya nggak ada orang yang pulang kampung tanpa persiapan. Padahal kita di kampung berapa lama? Seminggu, 2 minggu. Habis itu balik Jakarta ya? Kan begitu. Di kampung bapak nggak lama, paling lama sampai duit habis doang. Begitu itu habis balik lagi Jakarta. Kan begitu kan? Meskipun di kampung cuma seminggu 2 minggu, tapi persiapannya mantap. Cakep orang mudik. Saya nggak punya kampung soalnya. Mudik saya kampung Melayu. Ya, punya hari 3 kampungnya jauh banget mudiknya. Ya, Padang mulia. Nah kemudian artinya begini, kalau kita mudik cuma antar kota, antar provinsi, yang seminggu 2 minggu, habis itu kita mau pulang ke Jakarta. Pertanyaannya, satu ketika kita akan mudik kembali menghadap kepada Allah, apa yang udah kita siapkan? Kalau ente mudik ke kampung gak bawa persiapan, kita bakal malu di kampung. Setahun di Jakarta, pulang kampung gak bawa duit, malunya luar biasa di kampung. Bagaimana ketika kita mudik ke kampung akhirat kita nanti menghadap kepada Allah, gak punya persiapan apa-apa, apa yang kita mau bawa di hadapan Allah? Bahkan rahasia kita mudik ke kampung akhirat itu gak ada yang tahu. Bisa malam ini, bisa besok pagi, bisa dosa. Makanya antara kita dengan kematian itu satu hal yang pasti. Apa yang pasti? Kita semenjak kecil udah tahu bahwasannya kita semua hidup suatu saat pasti bakal kullu nafsin dha'iqatul maut. Kapan matinya? Itulah rahasia Allah. Kenapa disembunyikan? Supaya kita senantiasa hati-hati. Makanya jadikan para mudik ini sebagai satu pelajaran buat kita. Artinya jangan sampai kita pulang kembali menghadap kepada Allah nggak punya persiapan sama sekali. Mudah-mudahan amal-amal ibadah kita menjadi amal yang diterima oleh Allah, yang menjadi bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekal apa yang paling baik kita bawa menghadap kepada Allah ya? Ente mau bawa duit segitu banyak. Begitu ente mati tulis wasiat, nanti kalau saya mati selipin duit di samping. Buat apa? Buat nyogok malaikat. Duit itu nggak laku soalnya. Tidak ada bekal yang paling baik ketika kita menghadap kepada Allah kecuali bekal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di penghujung Ramadan yang masih ada sisa waktu beruntung kalau kita masih tetap istiqomah menjalankan ibadah kita. Mudik, apapun namanya, mudik, baju baru dan sebagainya, semua itu ada setelah selesai Ramadan, kan begitu? Artinya nggak akan kita pulang ke kampung kalau Ramadannya belum selesai. Kita lebaran di sana nggak mungkin, nunggu Ramadan selesai. Maksud saya, semua itu bisa ada karena ada Ramadan. Jangan hanya fokus mudik kemudian ibadah Ramadannya ditinggalin, itu yang salah. Ya. Jadi masih ada nih, tinggal ya nggak berapa lama, paling 2-3 hari. Sekarang 27 ya, besok 28, 29, 30, Rabu, Kamis, Jumat. Ya, meskipun ada yang lebaran Jumat katanya. Nah ente jangan pusing. Ya, ada yang lebaran Jumat nggak apa-apa, mungkin ilmunya beda, silahkan saja. Jangan juga ngotot, kan Mekah udah lebaran, Mekah Indonesia beda. Lo selama masih tinggal di Mangga 2, makan masih nasi uduk sama bakwan, nggak usah sok-sokan bandingin sama Mekah.
Kenapa? Karena perhitungan hilal yang dipakai itu di mana tempat kita tinggal, bukan di negara lain. Jadi meskipun Mekah lebaran duluan, ya nggak apa-apa. Mungkin disuruh datang duluan hilalnya, di Indonesia belum. Nah, kita ikut dengan penglihatan bulan yang ada di Indonesia. Kalau ada yang beda, hormati. Besok yang puas, yang lebaran Jumat, nggak apa-apa. Mungkin dia yakin itu, ya silahkan. Ya, silahkan saja. Yang nggak boleh itu udah lebaran duluan, kemudian manas-manasin temen, gitu ya nggak boleh. Ente lebaran Jumat, temen lebaran Sabtu, lo panas-manasin. Oh, udah boleh sholat masih puasa, makan aja makan. Nah, itu setan, nggak boleh tuh, nggak boleh begitu. Yang kedua yang nggak boleh, ente sholat Id Sabtu karena ikut ketetapan pemerintah dan sebagainya. Ente lebaran Sabtu, tapi mohon maaf, batal puasa Jumat, itu nggak boleh. Emak gue lebaran Sabtu, tapi temen gue lebaran Jumat, gue ikut dia aja makannya, nanti sholatnya ikut emak gue, itu nggak boleh. Artinya, ketika antum yakini hari itu 1 Syawal antum bakal puasa, maka sholat idnya juga hari itu. Ya, nggak boleh makan duluan kemudian idnya belakangan. Jadi hal-hal yang kayak gini mesti kita perhatiin ya, ya. Yang paling fokus adalah jangan sampai ketika kita mau nyampe di penghujung Ramadan kita makin lemah. Karena harusnya setiap ada kompetisi, begitu kita mau sampai ke finish itu semangat kita lebih gede. Antum ikut lomba nih, lomba apa aja? Balap sepeda. Begitu sampai mau di finish, garis finish sudah kelihatan, ente jalan santai, diem atau makin kenceng? Makin kenceng, kenapa? Supaya sampai finish cepat. Demikian dengan Ramadan. Ramadan udah mau di penghujung nih, kita mau di ujung kompetisi, bukan makin lemah, makin kenceng. Supaya apa? Supaya bisa sampai di penghujung Ramadan dengan baik, insya Allah. Kemudian kebiasaan yang tadi dimana apa lagi? Awas, di penghujung Ramadan jangan tukar Ramadan dengan perbuatan dosa. Apa dosa yang biasa kita kerjakan di bulan Ramadan? Kemarin saya itu tadi siang kalau nggak salah, saya ngisi acara di salah satu kementerian. Di jalan saya di mobil dengan satu cerita ibu-ibu. Ibu-ibu ada yang cerita di salah satu stasiun radio. Apa ceritanya? Tentang tradisi kita bagi-bagi duit. Kan begitu ya? Sebetulnya saya nggak mau nanya siapa sih yang mulai begitu tuh? Kita bagi-bagi duit, pakai duit apa? Baru, ya. Di radio diceritain tuh, ditanya ibu nukernya di mana? Apa dia jawab? Saya kalau di bank susah. Kenapa? Ngantrinya panjang, lama, makan waktu. Saya ambil yang cepat aja. Yang cepat di mana? Jalanan. Banyak kan di sini? Banyak. Kalau pakai dua no. Kota-kota. Ngejejer no. Kalau cuma bulan Ramadan orang dagang duit di tengah jalan. Ya. Biasanya kalau bukan bulan Ramadan kita dagang cari duit. Bulan Ramadan duit dagangin. Atau banyak dah. Kota-kota ya. Baik. Jangan supaya tadi dosa. Kalau kita mau tukar duit dengan duit yang baru juga, catat. Kalau satu mata uang rupiah dengan rupiah, maka jumlah yang kita tukarkan harus sama dengan yang kita dapatkan. Ente punya duit 1 juta, mau tukerin duit 10 ribuan, 100 lembar. Itu 1 juta, kudu dapat 1 juta juga. Tapi kalau 1 juta dipotong 10%, riba jatuhnya. Tapi alhamdulillah, yang saya dengar di radio, ibu itu ngomong, ya nggak apa-apa jadi potong, yang penting cepet. Artinya cuma karena males, dia lebih ikhlas dapat dosa riba dibandingin dengan ngantri panjang di bank. Nah ini satu pelajaran buat kita ya. Atau masih mending ente nggak punya duit baru sekalian, ketimbang harus tukar uang dengan sistem riba. Ya, makanya hati-hati. Yang mau tukar uang silakan, nggak jadi masalah. Ya. Meskipun nih kalau bicara duit baru, padahal jumlahnya sama. Gocapan lecek sama gocapan masih licin, yang disenangi namanya yang licin, padahal jumlahnya sama aja jumlahnya.
Cuma itu tradisi kita, jadi jangan sampai kemudian di penghujung Ramadan bertambah dosa kita, karena dosanya riba itu gak main-main ya. Dosa riba itu salah satu dosanya adalah sama juga dengan kita mendinahi ibu kita. Kalau iya alhamdulillah. Nanti di penghujung Ramadan apa perasaan kita? Senang ada, sedih juga ada. Apa yang kita tangisi Ramadannya? Gak perlu. Gal Imam Al-Haddad, Al-Imam Al-Haddad, Al-Habib Ali Abdullah bin Ali Al-Haddad, sahib Ratibul Haddad, beliau mengatakan nggak usah tangisi Ramadan. Kenapa? Ramadan pasti balik. Sekarang ini 1444 Hijriah. Saya tanya, tahun depan Ramadan ada nggak? Tahun depannya ada nggak? Tahun depannya ada nggak? Ramadan pasti balik. Makanya kata Imam Al-Haddad, kalau kita mau nangis jangan tangisi Ramadan. Ramadan pasti kembali. Tapi tangisin kitanya yang seandainya besar kemungkinan ketika Ramadan kembali kitanya udah gak ada. Bukan Ramadan nggak datang, kitanya nggak bisa berjumpa. Makanya manfaatkan dengan sebaik-baiknya ya ikhwan. Ya, makanya mudah-mudahan sedihnya kita dengan perginya Ramadan karena kita merasa ya Allah kami belum cukup ibadah di bulan Ramadan. Ya Allah kami masih butuh dengan bulan Ramadan. Senangnya kita dengan akhir Ramadan, mudah-mudahan karena senangnya kita bisa mengalahkan hawa nafsu kita selama bulan Ramadan. Amin ya rabbal. Nah, di penghujung bulan Ramadan ketemu dengan satu Syawal, ada satu tradisi yang baik di tengah-tengah umat Islam Indonesia. Apa tradisinya? Yakni saling maaf memaafkan. Ada tagline-nya, ada ucapan yang kita ucapkan. Apa ucapannya? Minal aidi wal faizin. Artinya apa? Mohon maaf lahir dan batin. Itu jawaban kompak kencang salah. Minal aidi wal faizin, dengan mohon maaf lahir dan batin, dua kalimat yang kalau dianggap sebagai arti kagak nyambung, Pak. Beda. Minal aidin itu artinya mohon maaf, sebuah doa dari kita yang kembali kepada apa? Kembali kepada kesucian. Aid, hari Aid itu artinya kembali. Idul Fitr itu kita kembali bebas makan kapan aja. Tapi kenapa umat Islam Indonesia suka mengartikan kepada kembali menjadi suci? Kenapa suci? Kok bukan waktunya buka puasa doang, makan bebas kapan aja? Kenapa suci? Karena ketika kita selesai bulan Ramadan dengan puasa kita, sebagaimana sabda Nabi, Allah hapuskan dosa kita semua, berarti kan kita suci, Pak. Hari itu kita kayaumin waladat ummu, bagaikan bayi yang gak punya dosa. Bagaimana status bayi dalam Islam? Apa kata Nabi Muhammad? Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi lahir dalam keadaan suci. Jadi bayi gak punya dosa, Pak. Nah, kita berharap dengan puasa kita, dengan taubat kita, khatam Quran, sedekah kita, Allah terima semuanya. Saat itu kita selesai dosa kepada Allah dalam keadaan suci. Makanya istilahnya juga diartikan kembali kepada kesucian. Wal faizin, dan yang mendapatkan kemenangan. Kemenangan atas apa? Kemenangan selama 1 bulan penuh kita bisa kalahkan hawa nafsu kita. Kita pengen makan siang-siang, pengen minum, pengen rokok siang-siang, tapi kita nggak berani. Menang kita lawan godaan itu. Makanya diistilahkan wal faizin, dan yang mendapatkan kemenangan. Kemenangan atas apa? Kemenangan kita bisa melawan hawa nafsu kita. Ya. Habib, bagaimana dengan doa yang lain? Taqabbalallahu minna wa minkum. Kalau ada yang mengatakan minal aidi itu kalimatnya gak sempurna, karena memang kalau pakai tekstual terjemah saja minal aidin, dari mereka yang kembali. Akan ada yang nanya, kembali kepada apa? Kita jawab, kembali kepada kita bisa makan kapan aja, kembali kepada fitrah kita, kesucian kita, karena kita bebas dari dosa kepada Allah. Wal faizin tadi dijawab. Jangankan minal aidin wal faizin, termasuk taqabbalallahu minna wa minkum. Kalau diartikan tekstual, itu pun masih butuh pemahaman, karena kalimatnya masih gantung. Taqabbalallahu minna wa minkum, kalau pakai arti terjemah saja, semoga Allah terima dari kami dan dari antum semua. Apa yang Allah terima? Enggak dituliskan dalam kalimat itu.
nggak diucapkan dalam kalimat itu, tekstualnya nggak ada. Artinya cuma semoga Allah terima dari kami, dari kamu sekalian. Apa yang Allah terima? Butuh pemahaman. Apa pemahamannya? Tentu yang kita minta supaya Allah terima semua amal-amal kita, insya. Jadi kita bagaimana ngucapinnya? Ngucapin semuanya. Taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alana Allahu wa iyyakum minal 'aidin wa fa'ilin. Kullu 'amin wa antum bi khairin. Semoga Allah terima dari kita dan dari antum semua. Apa yang Allah terima? Amal-amal saleh. Wa ja'alana Allahu wa iyyakum, dan semoga Allah menjadikan kamu dan kita apa yang jadikan minal 'aidin, dari mereka yang kembali kepada fitrahnya, kembali kepada waktu makan bebasnya, wal fa'ilin, dan yang mendapatkan kemenangan atas selama 1 bulan penuh dia bisa melawan hawa nafsunya. Kullu amin wa antum bi khairin. Mudah-mudahan sepanjang tahun antum dalam keadaan baik. Amin ya rabbal. Baru di situ kita ucap mohon maaf. Nggak nyambung sebetulnya kalau diartikan. Cuma kadang-kadang umat Islam banyak yang nggak paham, dianggap minal aidin mohon maaf, nggak nyambung ya kawan. Nah, mohon maaf lahir batin, kenapa kita ucapkan? Kenapa kita minta maaf? Karena kalau kita punya dosa, saya punya dosa sama Haji Fauzi, itu Allah nggak maafin kalau saya nggak minta maaf sama beliau. Itulah indahnya kita punya ajaran ya ikhwan. Ahlussunnah wal Jamaah itu masya Allah apiknya luar biasa untuk mendapatkan redha atas dosa kita kepada sesama manusia, berlaku hakul adami, kita minta maaf sama dia. Makanya begitu ketemu kita ucapin mohon maaf lahir dan kita nggak akan hina ketika kita minta maaf, tapi kita bisa menjadi lebih mulia ketika kita memaafkan. Dan yang pintar memaafkan adalah tanda-tanda manusia bertakwa. Apa kata Allah? Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Allah siapkan yang namanya surganya Allah yang luasnya bagaikan langit dan buminya Allah. Wa'iddat lil muttaqin. Allah siapkan buat hambanya yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra, yang suka bersedekah, menafkahkan di jalan Allah dalam keadaan sempit, dalam keadaan luas. Saat kaya dia sedekah, saat miskin dia sedekah. Wal kadhiminal ghaib, yang bisa menahan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, dan yang mau memaafkan kesalahan manusia. Jadi ketika kita memaafkan orang lain itu kita bisa jadi masuk orang yang bertakwa ya kawan. Ya, jangan pelit sama maafin orang. Kenapa? Karena kita pun manusia. Al-insan mahal khata' wal nisyan. Manusia tempatnya salah, tempatnya lupa. Kita pun begitu. Banyak dosa yang kita buat, banyak salah yang kita punya. Begitu kita punya salah, apa yang kita mau? Enggak banyak, cuma satu. Ketika saya punya salah, saya pengennya dimaafin, selesai. Jadi ketika ada yang punya salah sama antum, maafkan mereka, maka antum bisa jadi lebih mulia saat itu dengan memaafkan. Ya, makanya minta maaf dan memaafkan butuh 2 hal sesuai dengan ucapannya. Mohon maaf lahir dan lahir ngucap, maafin gue ya. Batin ngikut, wallah gue enak maafin dulu. Jangan cuma dibacot doang, hati kagak. Ada nggak yang begitu? Banyak. Mulutnya minta maaf jadi, mulutnya ngomong maaf iya, tapi hati enggak. Nah itu salahnya ya Pak. Ya, jadi dua-duanya. Mulut kita yang ucap minta maaf, hati kita memaafkan. Kalau itu sudah terjadi dengan puasa, dengan taubat, dengan sedekah, dengan khatam Quran, tarawih dan sebagainya, dosa kita hapus di mata Allah. Dosa kepada Allah dengan saling memaafkan kepada sesama, dosa di antara juga kita dengan selesai. Kalau dua-duanya kita dapat, dosa sama Allah selesai, dosa sama sesama selesai, hapus dosa kita. Saat itu kita betul-betul dalam keadaan suci daripada dosa, insya. Dan seandainya kita wafat pada hari itu, mudah-mudahan wafatnya kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Jadi tetap semangat dijaga bagi penghujung bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah kasih kita semua kelebihan, keistiqomahan, ketetapan untuk senantiasa mengejar-ngejar ibadah kita di bulan Ramadan. Dan ya Allah, jadikan Ramadan ini bukan Ramadan terakhir dalam hidup kami. Pertemukan kami dengan Ramadan tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.